Kehidupan menyapa masing-masing kita dengan awal dan akhir yang beragam. Kita tidak memiliki hak atas awal dan akhirnya, sahabat. Namun kita bisa mengisi rentang waktu di antaranya. Bagaimana kita bisa mengukir akhir hidup yang pantas? Demikian Pendeta Wenata Sairin membantu kita dalam tulisannya yang berjudul Mengukir Akhir Hidup yang Pantas dalam Info dan Opini. Saya Uli Manalu. Ille quidem dignum virtutibus sui vitae terminum. Dia mengakhiri hidupnya dengan kehidupan yang pantas. Sahabat, hidup manusia dalam perspektif agama-agama adalah menyusuri garis linier yang membentang dari tonggak A menuju tonggak Z. Rentang waktu A sampai Z ini adalah rentang standar dengan mengacu kepada urutan abjad sebagaimana yang kita kenal. Bisa saja ada orang yang tidak sampai mencapai Z. Mungkin hanya sampai di D, di E, atau di F, dan seterusnya. Dalam bahasa sekuler itu tergantung sponsor. Dalam bahasa agama, kurun waktu yang bisa dicapai seseorang amat tergantung pada hak prerogatif Allah, pada rencana keselamatan dan kasih-Nya kepada manusia. Sejak lama, negara ini mengenal program pembangunan, ada yang dinamakan pembangunan semesta berencana. Agama-agama selalu mengingatkan agar manusia menjadi tokoh sentral dalam pembangunan. Artinya, manusia sebagai makhluk ciptaan yang mulia tidak disisihkan dari program pembangunan. Bahkan manusia jangan menjadi korban dari pembangunan. Itulah sebabnya dalam kamus pembangunan kemudian dipopulerkan istilah pembangunan manusia seutuhnya. Jargon itu dimaksudkan agar pembangunan tidak hanya memproduksi gedung-gedung pencakar langit, tetapi juga memperhatikan pembangunan mental spiritual manusia. Kita patut bersyukur karena pada rencana pembangunan jangka menengah nasional atau yang dikenal dengan RPJMN atau Dokumen Nawacita, peran strategis manusia amat diperhitungkan. Dalam RPJMN 2005 sampai 2025 ditegaskan bahwa pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan. Dalam Nawacita, sahabat, 9 harapan, yaitu program presiden periode ini, program peningkatan kualitas manusia termasuk dalam cita kelima yang dilaksanakan melalui pembangunan di sektor pendidikan. Perhatian pada sosok manusia dalam program pembangunan seharusnya makin meningkatkan kualitas manusia, sehingga ia mampu menjawab tantangan zamannya. Pembangunan manusia seutuhnya sejak zaman pra-GBHN, zaman GBHN, dan pasca GBHN menjadi tema utama dalam pelaksanaan program pembangunan bangsa. Pembangunan mental spiritual, pembangunan bidang keagamaan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1960-an telah melahirkan sosok manusia yang juga hingga kini kita alami realitasnya dalam kehidupan praktis. Ada orang-orang yang sukses di zamannya sebagai hasil dari program pembangunan tersebut, tetapi banyak juga yang menghasilkan sosok koruptor dan para penjahat dalam berbagai aspek kehidupan. Memang, realitas manusia Indonesia masa kini yang acap terkena OTT alias operasi tangkap tangan, masuk penjara, menjadi pembunuh sadis dan sebagainya tidak semata-mata akibat ideologi pembangunan, tetapi ada banyak faktor di belakangnya. Sahabat, hal yang harus digarisbawahi adalah bagaimana proses pembinaan spiritual dalam keluarga. Apakah aktivitas keagamaan dalam setiap rumah tangga berjalan lancar? Masihkah tersedia waktu bagi setiap rumah tangga untuk melakukan ibadah di keluarga secara bersama setiap malam? Ada banyak anggota keluarga muda yang baru pulang dari kantor setiap hari di atas pukul 20, sehingga tidak lagi tersedia waktu baginya untuk ikut dalam ibadah bersama yang biasanya dilakukan dalam setiap rumah tangga, atau ibadah yang dilakukan antar rumah tangga di suatu wilayah. Realitas ini mengharuskan pimpinan komunitas keagamaan mencari pola-pola dan pendekatan baru agar pembinaan terhadap umat bisa berjalan dengan baik.
Pembinaan spiritual, baik oleh keluarga maupun oleh lembaga atau komunitas keagamaan, mesti berlangsung kontinu, terarah dan terencana. Setiap lembaga atau komunitas keagamaan memiliki cara dan program sendiri dalam hubungan dengan pembinaan spiritualitas itu. Ibadah dalam keluarga atau rumah tangga, ibadah antar keluarga, dan ibadah dalam rumah ibadah harus menjadi aktivitas rutin setiap warga bangsa, apapun agama mereka. Tempat ibadah sebagai pusat pembinaan spiritual mesti difasilitasi pembangunannya oleh pemerintah atau Pemda. Dengan terwujudnya pembinaan spiritual bagi setiap manusia secara terus-menerus, diharapkan seseorang akan tangguh imannya dan mampu menolak segala tantangan yang dihadapi dalam hidupnya. Dan hingga akhir hayat, ia menjadi orang yang baik, yang patut diteladani. Sahabat, di kalangan saudara-saudara Muslim dikenal istilah husnul khotimah, mengakhiri hidup dalam keadaan beriman, akhir kehidupan yang baik. Setiap umat beragama pada masa-masa akhir kehidupannya harus lebih dekat kepada Tuhan, lebih banyak berbuat baik dan beriman sampai akhir hayat. Setiap umat beragama pada akhir hayatnya harus bisa berkata seperti Rasul Paulus ini, tetapi tetap dengan rendah hati. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Sahabat, pandemi yang mendera tak boleh membuat kita terpenjara, kehilangan harapan, tetapi justru mendorong kita untuk makin tekun mengukir kehidupan yang semakin baik, agar akhir kehidupan yang pantas bisa kita wujudkan. Pepatah kita mengingatkan agar kita mengakhiri hidup ini dengan kehidupan yang pantas. Mari renungkan dan lakukan. Selamat berjuang, God bless. Sahabat, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu bersama kami. Demikian tulisan Pendeta Wenata Sairin dalam info dan opini. Sampaikan komentar Anda melalui kolom komentar dan sampai jumpa.